An-Nasr adalah pertolongan. Nasrullah, pertolongan Allah. Kita munculkan pertanyaan di pikiran kita. Kalau kita ingin cepat mendapatkan ilmu dari Allah, maka kita munculkan sebanyak mungkin pertanyaan. Tapi pertanyaan yang ingin tahu, bukan pertanyaan yang menantang. Ya, pertanyaan yang ingin tahu itu seperti pertanyaan Nabi Ibrahim. Itu ketika Nabi Ibrahim mempertanyakan bagaimana Allah bisa menghidupkan yang mati. Ketika dia ditanya awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Dia mengatakan, menjawab, bala, saya beriman Allah. Saya hanya ingin ketentraman hati. Jadi muncul pertanyaan karena di pertanyaan itu ada sesuatu yang kita ingin tahu. Kalau kita ingin tahu, biasanya hati kita kurang tenang. Tapi kalau sudah mendapatkan jawaban, maka kita menjadi tenang. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi supaya hati saya menjadi tenteram. Nah, saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk melatih diri memperbanyak pertanyaan yang kita ajukan kepada Allah. Kita ajukan kepada Allah dan kita mohon Allah menjawab. Dengan begitu maka kita akan makin hari makin tambah ilmu kita. Ini kalau di jurnalistik, wartawan, seseorang tidak mungkin bisa jadi wartawan yang baik kalau tidak punya curiosity, ingin tahu. Nah, ingin tahu itu gimana? Saya bawa ke sini ini bukan pelajaran jurnalistik, tetapi pelajaran bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan kita yang diridhoi Allah. Kita ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya kepada Allah. Misalnya ketika Allah mengatakan Nasrullah, pertolongan, kok disebutnya pertolongan Allah? Emangnya yang bisa menolong hanya Allah? Kok tidak disebut pertolongan begitu saja, tapi disebut pertolongan Allah? Apakah yang mempunyai pertolongan yang bisa menolong hanya Allah? Jadi pelakunya kita tanya. Terus kita tanya, yang menerima pertolongan siapa saja sih yang layak, yang berhak menerima pertolongan? Jadi ada pertolongan, kita tanya, pelakunya siapa? Pelakunya Allah. Pertolongan itu bermanfaat atau mempengaruhi siapa? Objeknya. Siapa saja orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah? Apakah pertolongan Allah itu diberikan secara khusus atau secara umum? Kita lanjutkan pertanyaan lagi. Kalau secara khusus, siapa orang yang khusus mempunyai karakter tertentu yang layak menerima pertolongan Allah? Dan kalau ini khusus, berarti ada orang-orang pihak-pihak yang tidak menerima pertolongan. Siapa itu? Terus bagaimana cara memperoleh pertolongan? Apakah gratis kita memperoleh pertolongan? Kita pelajari. Bagaimana sih Allah cara engkau menolong? Apakah engkau menolong begitu saja? Seperti kita ini diberi kehidupan oleh Allah gratis. Tahu-tahu kita hidup. Tahu-tahu kita punya mata yang bisa melihat. Gratis. Apakah pertolongan itu segratis itu? Artinya gratis itu kita tidak usah melakukan effort, tidak usah melakukan usaha, terus dikasih saja oleh Allah, nih gitu. Apa atau kita harus melakukan usaha-usaha yang setelah kita melakukan usaha itu kemudian Allah memberi kita pertolongan. Kemudian kriteria-kriteria atau cara-cara Allah itu menolong dan kemudian siapa yang ditolong itu kita pelajari lebih lanjut. Bagaimana cara mempelajarinya? Karena firman ini adalah firman Allah, idza jaa nasrullah, maka kita bertanya kepada Allah. Bagaimana kita bisa bertanya kepada Allah? Kalau Rasulullah bertanya itu bisa, atau para nabi bisa langsung bertanya kepada Allah kemudian dijawab dengan wahyu.
Tapi kalau kita bertanyanya cukup, kita kan sudah diberi kitab lengkap. Beda dengan para sahabat. Para sahabat dulu itu Quran belum lengkap, sehingga kalau ada masalah mereka bertanya. Bertanyanya pun bermacam-macam, sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau kita itu bersedekah, kita berikan kepada siapa? Itu pertanyaan yang biasa-biasa, yang baik-baik. Ada yang pertanyaannya itu kayak berani-beraninya tanya kepada Allah, kepada Nabi, kok seperti itu. Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW mengadukan kasusnya. Ada tradisi pada zaman jahiliyah, kalau ada seorang suami mengatakan istrinya itu mirip dengan ibunya, atau punggungmu seperti punggung ibumu, jadi mengumpamakan istri dengan ibu, maka menurut hukum adat Arab waktu itu menjadi haram, tidak boleh berhubungan. Haramnya gimana? Selama-lamanya tidak boleh mereka kembali berhubungan. Nah, wanita ini suaminya suka ngomong seperti itu. Lalu lapor kepada Rasulullah, Rasulullah gimana ini? Menurut hukum adat kita nggak boleh. Rasulullah menjawab, ya haram. Suamimu nggak boleh menghubungi kamu, berhubungan dengan kamu lagi. Wanita itu nggak terima. Rasulullah, saya tanya kepada Allah, tidak kepadamu Rasulullah. Kurang ajar nggak itu? Kayaknya kurang ajar. Tetapi Allah itu Masya Allah, Maha Penyayang. Dijawab oleh Allah. Ya. Itu sampai suratnya disebut disebut perilaku orang itu, yaitu Al-Mujadilah, seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah SAW, atau disebut Al-Mujadalah, pengaduan. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar. Kemudian Allah menjawab, mengkonfirmasikan hukum itu. Jadi hukum itu berlaku juga untuk Islam, cuma ada perubahan. Kalau zaman jahiliyah, tradisi Arab, selamanya tidak boleh kembali. Lalu Islam meralat, tidak boleh bergaul kecuali kalau membayar tebusan. Tebusannya memerdekakan budak, puasa 60 hari, atau memberi makan kepada 60 orang dan sebagainya. Nah, setelah itu boleh. Ya, itu disebut sumpah zihar. Ya, jadi coba kita latih untuk setiap saat kita mengajukan pertanyaan kepada Allah, pertanyaan yang sopan. Jangan seperti wanita tadi. Kebetulan wanita tadi masih ada Rasulullah SAW yang bisa mencari solusi. Tapi kalau kita berbuat itu, siapa yang menolong kita? Ya? Jadi kita ajukan pertanyaan, ya Allah, siapa saja sih yang bisa memberi pertolongan? Jawabannya di Al-Quran. Nah, itulah makanya saya selalu menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, dengan maksud ayat yang lain itu menjawab pertanyaan yang kita kemukakan mengenai ayat tersebut. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Jadi yang lain nggak mungkin bisa menolong. Coba kalau kita menolong orang, pakai apa? Ada orang lapar, menolongnya dengan makanan. Yang bisa memproduksi makanan siapa? Makanan itu dari tumbuh-tumbuhan dan dari binatang. Yang bisa membuat biji tumbuh menjadi pohon, yang memberi buah, yang memberi daun sayur-sayuran, yang memberi umbi-umbian, siapa? Hanya Allah. Maka kalau mau minta makan, mintalah kepada Allah. Gak ada pertolongan kecuali dari Allah. Al-Aziz Al-Hakim, Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana.
Al-Hakim itu bisa berasal dari kata al-hukmu, bisa berasal dari kata al-hikmah. Al-hukmu itu hukum, al-hakim berarti yang maha adil. Kalau al-hakim berasal dari kata al-hikmah, bijaksana, maka al-hakim artinya adalah yang maha bijaksana. Ya, jadi pertama yang dijawab oleh Allah dari pertanyaan kita adalah bahwa hanya dari Allah saja, hanya Allah saja yang bisa menolong. Di sini saya sisipkan karena ada kata wal fathu. Wal fathu itu yang dimaksud adalah fathu Makkah. Fathu Makkah itu terbukanya Makkah atau tunduknya orang-orang kafir Makkah itu salah satu pertolongan dari Allah, maka harus kita syukuri. Nanti di ayat-ayat berikutnya adalah pelajaran dari Allah bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas pertolongan-pertolongan Allah. Kita selama ini kalau bersyukur hanya bilang alhamdulillah. Cukupkah bersyukur hanya mengucapkan alhamdulillah? Enggak cukup. Enggak cukup. Nanti kita pelajari ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan kita mempunyai kesempatan untuk mempelajari ayat berikutnya. Sekarang kita ke ayat yang pertama dulu. Ini saya insya Allah akan membahas lebih panjang mengenai Fathu Makkah. Kata Al-Fatah atau Fathun atau Fataha di Al-Quran dijelaskan di surat Al-Fatah. Suratnya pun khusus diberi nama Al-Fatah. Dan surat itu turun sekaligus satu surat, meskipun bertahap tetapi berturutan mulai dari awal sampai akhir, yaitu pada saat Rasulullah pulang dari Hudaybiyah pada tahun ke-6. Rasulullah pergi ke umrah ke Makkah dengan mengajak pengikutnya yang kira-kira 1.400 orang. Saya menyebut kira-kira karena di antara ulama ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 1.500. Kalau kita ambil 1.400, maka kemungkinan besar benar. Karena kalau 1.500, 1.400-nya masuk. Ya. Tapi kalau 1.500, belum tentu yang 100-nya itu ada. Jadi dalam hal angka kita pilih 1.400. Ini mirip-mirip dengan begini. Kalau kita sholat zuhur, aku ini tadi sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ya? Pilih yang mana Pak? 3 atau 4? 3 itu yakin. Karena kalau sudah 4, 3 pasti sudah. Dan kalau 3 itu juga yakin. Yang ragu-ragu adalah yang keempat. Nah, ada pedoman bahwa kalau ada 2 hal, yang satu yakin, yang satu ragu-ragu, maka pilihlah yang yakin. Keraguan-raguan tidak boleh mengalahkan keyakinan. Maka udah putuskan 3. Terus tambah 1. Kalau ternyata ada teman yang di belakang mengingatkan, kok kamu nanti 5 rakaat? Atau dibuka CCTV, 5 rakaat. Gak apa-apa, karena Allah ini maha penyayang kepada umat Muhammad SAW. Umat Muhammad ini diberi kasih sayang. Kalau lupa itu tidak dosa. Itu bisa kita baca di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kalau kita lupa nggak apa-apa, bisa ditebus kok pakai sujud sahwi. Ya. Jadi berapa tentara jamaah yang ikut Rasulullah pergi ke umrah? 1.400-an. Terus tapi ternyata tidak bisa masuk ke Makkah karena dilarang oleh orang-orang Makkah. Mereka siap-siap berjaga-jaga. Kalau Rasulullah memaksa diri, mereka perang. Maka Rasulullah tetap di situ. Tapi karena mereka siap-siap, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalau mereka menyerbu kita tidak ada rencana perang. Tapi kalau mereka menyerbu, apa yang kalian lakukan?
Mereka mengatakan kami akan membela Allah dan Rasulnya sampai titik darah terakhir. Lalu mereka bersumpah, namanya bai'at. Mereka berbai'at, itu diterangkan di surat Al-Fatah. Nah, mereka berbai'at karena mereka berbai'at. Orang Mekah dengar bahwa muslimin membulatkan tekad untuk membela diri. Mereka grogi. Karena grogi, udah kita bikin perdamaian aja deh. Lalu mereka setelah 3 hari Rasulullah menunggu, mereka mengutus seseorang namanya Suhail bin Amr untuk membuat perjanjian. Di perjanjian itu disebut perjanjian damai Hudaybiyah. Nah, pulang dari Hudaybiyah menuju ke Madinah, di perjalanan itu turun surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Di situ ada kata fatah. Loh, pulang dari Hudaybiyah kok sudah disebut inna fatahna. Inna fatahna itu fi'il madhi. Kalau fi'il madhi gimana Pak Iqbal? Lampau bukan? Apakah fatahna itu artinya sudah lewat atau belum? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa karena itu fi'il madhi, namanya yang dinamakan Fatu Makkah ya perjanjian Hudaybiyah tadi. Tapi ada yang ahli bahasa, Zamakhsyari misalnya, dia ahli bahasa. Dia mengatakan enggak, ini fi'il madhi tapi artinya masa yang akan datang, mustaqbal. Kok begitu? Di Quran banyak. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat itu kan fi'il madhi, tapi artinya mudhari, masa depan. Kalau masa depannya itu pasti akan terjadi, yang tahu bahwa pasti terjadi itu yang menciptakan, yaitu Allah. Karena Allah itu memastikan bahwa ini terjadi, maka Allah memakai fi'il madhi. Jadi kalau kita terjemahkan tabbat yada abi lahabi wa tabb, bakal celaka itu Abu Lahab. Celakanya di mana? Sayasla nar, dia akan masuk neraka. Nah, kalau begitu, inna fatahna laka fatham mubina, nanti kami akan membuka Makkah untuk kalian. Itu kita bahas kemudian. Ya, sekarang kita membahas An-Nasr dulu, Nasrullah. Dan insya Allah Selasa depan kita membahas tentang Al-Fatah, termasuk cerita-ceritanya apa yang ada di sana. Mudah-mudahan itu mengasyikkan, dan pemberitahuan ini barangkali membuat bapak-bapak dan ibu-ibu tertarik ingin mengetahui ceritanya Fathu Makkah itu kayak apa. Lalu selain Allah bisa nolong nggak? Nggak bisa. Tadi kan dikatakan bahwa wa man nasru illa min indillah. Dinegatifkan, dinafikan dulu. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Nah, ini dikukuhkan lagi, wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah. Selain Allah tidak ada pelindung yang bisa menolong mereka. Aulia itu jamak dari wali. Wali artinya pelindung atau pihak-pihak yang saling menyayangi sehingga mereka saling melindungi. Gak ada yang bisa menolong selain Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min sabil. Nah, kalau Allah sudah membiarkan seseorang itu sesat, ya udah, dia akan tetap sesat, dia tidak akan bisa mendapatkan jalan yang benar. Lalu siapa orang yang berhak? Yang menolong adalah Allah. Yang berhak memperoleh pertolongan itu siapa? Allah menyebut wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Adalah hak. Jadi Allah mengukuhkan adalah hak bagi kami
menolong orang-orang yang beriman. Mulailah kita itu menempatkan diri, kalau aku ingin ditolong oleh Allah, aku mesti beriman dulu. Dan pertolongan itu macam-macam. Biasanya kita mohon pertolongan itu ketika kita menghadapi problem, ketika kita menghadapi masalah, kita butuh pertolongan. Nah, problem kita itu kan banyak, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Sekecil apapun itu yang bisa menolong hanya Allah. Maka kita sudah merasa tenang. Aku kalau beriman maka saya punya hak untuk ditolong oleh Allah. Loh, kok punya hak? Iya. Beriman itu kewajiban kita. Kalau kita sudah melakukan kewajiban, maka kita akan diberi hak oleh Allah. Jadi hak dan kewajiban itu seperti dua mata uang. Kalau kita melakukan kewajiban, maka konsekuensinya kita akan mendapatkan hak. Misalnya ada hadis yang menyatakan bahwa Allah berhak untuk diabdi. Jadi manusia mesti mengabdi kepada Allah. No, kalau orang itu sudah mengabdi kepada Allah, hak hamba apa? Haknya adalah Allah tidak akan menyiksanya di neraka. Ya. Lalu apakah hanya setiap orang mukmin itu akan ditolong? Ada kriterianya enggak? Ada yang mau menolong Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Ayat ini konteksnya perang. Konteksnya perang. Jadi kalau orang-orang itu berjuang di jalan Allah, maka Allah akan menolong, dan sekaligus posisi mereka itu akan teguh. Bagi kita yang tidak ikut perang, kita menghadapi problem sehari-hari. Kalau kita itu mendapatkan pertolongan Allah, maka kita akan mempunyai kejiwaan yang kokoh. Kita tidak mudah goyah. Jiwa yang tidak kokoh adalah jiwa yang banyak keluh kesah, jiwa yang galau, jiwa yang depresi, itu jiwa yang goyang. Ya. Kalau dia mendapatkan pertolongan Allah, nggak ada itu kegoyangan mental, nggak ada. Apa itu indikasinya? Tenang, tentram. Orang tentram itu nggak takut, tidak sedih. Maka orang yang mendapatkan pertolongan Allah, maka orang itu akan mendapatkan kekokohan kejiwaannya, dia akan mendapatkan ketentraman. Jadi kriteria sudah kita ketahui, salah satunya adalah tolong Allah. Lalu ada orang yang mengatakan, dulu ada politisi, Allah itu nggak perlu ditolong. Ya, masih ingat bahasanya kan, Allah itu nggak perlu ditolong. Ngomongnya kan nadanya begitu. Ya memang Allah itu tidak butuh ditolong. Tapi Allah memberi kesempatan kita untuk menolong. Nah, besok bisa kita bahas, atau nanti kalau kita sempat bisa kita bahas. Kok menolong Allah itu gimana sih? Ada hadis yang mirip-mirip. Besok di hari kiamat ada hamba yang ditanya oleh Allah, hambaku, dulu aku sakit, kenapa kamu gak nengok? Terus dia tanya, ya Allah, Engkau kan Tuhan semesta alam, bagaimana kamu sakit, bagaimana aku menengok? Itu kan ada temanmu yang sakit, kenapa kamu tidak mau menengok? Kalau kamu menengok temanmu yang sakit, kamu akan mendapatkan aku di sana. Bukan berarti Allah terus nongkrong di situ. Artinya Allah mengetahui dan akan memberi kamu imbalan. Dan sebagainya. Hadis itu agak panjang. Ya, jadi ketika kita mendapatkan intan surullah, kalau kamu menolong Allah, jangan menganggap bahwa kalau begitu Allah lemah dong. Enggak. Ini kiasan. Seperti halnya menengok Allah yang sakit. Gimana itu? Begini, Allah kan punya janji-janji. Janji Allah itu
direalisasi dengan menggunakan mekanisme sunnahnya, sunnatullah. Sunnatullah itu biasanya melibatkan makhluk. Jadi kalau saya misalnya bicara seperti ini, ada makhluk-makhluk yang terlibat. Tentu makhluk yang secara langsung adalah badan saya, otot-otot saya, akal saya dan sebagainya, itu makhluknya Allah. Itu ikut melaksanakan kekuasaan Allah. Masih ada lagi, ada malaikat yang membantu saya melaksanakan ini. Jadi ketika Allah melakukan sesuatu itu menggunakan sunnahnya. Ketika Allah menggunakan sunnahnya, sunnatullah, Allah biasanya melibatkan makhluknya untuk melaksanakan itu. Nah, Allah itu mempunyai janji. Misalnya Allah memberi janji atau menjanjikan bahwa semua makhluk itu akan dijamin rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Terus, kalau sudah dijamin oleh Allah, ada orang miskin lapar, biarnya aja, biar dikasih makan oleh Allah. Yang membuat dia hidup kan Allah, biarnya aja yang memberi makan Allah. Kalau Allah itu membiarkan dia lapar, kenapa kita menolongnya? Ya, di surat Yasin, di orang kafir ketika disuruh memberi makan kepada orang kafir, orang miskin, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah kita memberi makan kepada orang yang kalau Allah mau, Allah itu memberinya makan. Lah kalau Allah saja tidak mau memberi makan, ngapain kita memberi makan? Ya. Itu orang kafir. Nah, karena Allah menjamin bahwa semua manusia, semua binatang melata itu rezekinya dijamin oleh Allah. Kalau ada orang yang kelaparan begini, Allah menjamin dengan menggunakan mekanisme tadi. Mekanismenya apa? Bagi kita yang mempunyai kelebihan dan mempunyai iman, kita tergerak. Aku punya kelebihan, orang ini lapar, bisa mati ini. Kalau sampai dia mati, aku tahu dan aku mempunyai kelebihan, aku berdosa. Aku mesti menolongnya. Menolong karena diperintahkan oleh Allah. Nah, menolong miskin itu sama dengan menolong Allah. Menolong ikut berpartisipasi di dalam melaksanakan janji Allah. Ya, saya ulang, menolong Allah bisa berarti berpartisipasi di dalam merealisasi janjinya Allah. Kalau Allah mengatakan tentara orang Islam pasti mesti menang, mesti harus ada tentaranya yang perang dong. Ya, mesti harus ada tentara yang menang. Ada janjinya lagi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami menjamin, kami yang menjaga Al-Qur'an. Loh, menjaga Al-Quran itu pasti melibatkan makhluknya. Kalau Allah janji akan menjaga Al-Quran, maka ada makhluk-makhluk yang terlibat di situ, yaitu orang-orang yang mau menghafal Al-Quran. Jadi orang-orang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang menolong Allah, yaitu berpartisipasi di dalam merealisasi janjinya Allah. Nah, kalau dia itu menolong Allah, pasti ditolong. In tansurullaha yansurkum. Alhamdulillah di antara kita ini sudah ada yang bergerak untuk menghafal Al-Quran meskipun sudah ada umur. Ya, apa sih ya? Sudah ada umur tapi semangatnya ada ingin menghafal Al-Quran. Dan juga mudah-mudahan yang lain ya, setidaknya ada 2 yang hadir di sini yang menghafal Al-Quran. Biasanya ada juga Pak Mukhlis ya, yang setor kepada Ustadz Ibrahim. Kalau offline dulu itu kan suka habis ngaji di sini, habis isya terus di belakang setor. Ya mudah-mudahan yang lain juga bergerak untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu artinya berpartisipasi, yang berarti menolong Allah. Kalau nggak bisa menghafal Al-Quran gimana? Bisa berpartisipasi mendukung anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Jadi mendukung saja itu juga
ikut berpartisipasi atau ikut menolong Allah. Ya. Saya teruskan. Jadi orang-orang bukan hanya orang mukmin saja, kriterianya hanya mukmin saja, tetapi plus mau menolong. Kalau orang itu zalim ditolong oleh Allah enggak. Orang yang zalim tidak akan ditolong oleh Allah. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Orang-orang muslim yang diserbu, yaitu penduduk Madinah diserbu ketika perang Badar. Lalu sebelumnya kan orang Islam tidak boleh perang. Ketika diganggu oleh orang-orang kafir, Allah selalu mengatakan sabar, nggak apa-apa, sabarlah. Kalau kamu sabar nggak apa-apa. Tapi dengan turunnya ayat ini, silakan kalau kalian mau perang. Nah, karena apa? Dizalimi. Terus wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah akan menolong orang yang dizalimi. Jadi hati-hati, kita jangan pernah zalim kepada siapapun, karena orang yang kita zalimi itu pasti akan ditolong oleh Allah. Rasulullah menyebutnya hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi, karena doanya orang yang dizalimi itu kiasnya adalah bagaikan doanya itu dibawa oleh awan cepat sampai kepada Allah. Tentu itu hanya ilustrasi ya, kiasan. Artinya doanya orang yang dizalimi itu sampai kepada Allah dan Allah akan menolongnya. Dizalimi bentuknya apa? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbuna Allah. Mereka diusir dari Makkah pada pindah ke Madinah. Udah begitu diserbu lagi. Maka silakan kalau kalian perang. Jadi orang yang ditolong adalah yang beriman, yang menolong Allah, dan yang dizalimi. Apa lagi? Allah juga menolong orang-orang yang mendapatkan ujian. Kalau kita mendapatkan ujian, jangan banyak keluh kesah. Justru ujian itu mendekatkan kita untuk mendapatkan pertolongan. Ya. Ayat yang saya kutip, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwa kalian bisa masuk surga sedangkan Allah belum menguji kalian? Coba seperti umat-umat yang terdahulu, mereka diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan, bahkan perang-perang yang mereka hadapi, sampai mereka zulzilu, jiwanya goncang. Karena goncang sampai mereka, bahkan utusannya juga bertanya, mata nasrullah, kapan ada pertolongan dari Allah? Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Nah, kalau kita ini tidak mau berpayah-payah, tidak mau berusaha minta pertolongan Allah, yaitu nonsens. Kalau kita mau mendapatkan pertolongan Allah, mesti kita mau menghadapi problem-problem, kita atasi dan seterusnya. Nanti insya Allah Allah akan menolong kita. Ya. Jadi jangan manja, ya. Jangan manja, maunya diem aja, kemudian rezeki datang sendiri, terus jabatan datang sendiri, nggak bisa. Mesti kita melakukan usaha-usaha dan bahkan mungkin menghadapi kesulitan demi kesulitan, terus kemudian kita dilatih kesabaran kita menjadi orang yang tough, menjadi orang yang tangguh. Melihat bahwa waktunya sudah syuruk itu